Bismillah. Oke. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang UK1 yang akan saya jelaskan. Sebelum kita lanjut penjelasan, perkenalkan nama saya Faisal Setiadi dan saya dengan NIM 190011811 dan saya berada di kelas A. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja dalam bahasanya. Oke. Pertama, ini proses awal untuk memulai dari proyek yang akan saya buat. Kemudian, sebelum kita membuat proyeknya, kita harus mendaftar dulu di GitLab-nya. Ini contoh dari ketika sudah selesai mendaftar, karena saya sudah pernah mendaftar di GitLab. Jadi, saya sudah langsung proses pembuatan GitLab seperti ini. Jadi kita masuk ke halaman GitLab, terus kita bikin, jangan lupa proyeknya, nama dan lain-lain. Nah, setelah kita mendaftar di GitLab, setelah kita mendaftar, pasti kita harus install Git-nya terlebih dahulu. Git-nya di install, download di git.com, di website itu pilih versi-versinya. Nah, setelah diinstal, kemudian pastikan bahwa Git-nya itu terpasang di text editing kalian. Ya, saya menggunakan Visual Studio Code. Seperti ini, jangan lupa komen-komennya di Git. Setelah itu nanti muncul. Nah, setelah selesai, setelah kalian cek melalui GitHub dan rumah tadi, kalian bisa menggunakan Git clone, clone terlebih dahulu agar itu menyambung kepada Git kita tadi. Yang penting di sini di GitLab agar dapat menyambung, kalian harus clone terlebih dahulu. Dengan prosesnya yaitu ketik Git clone. Nanti terdapat seperti ini. Nanti di bagian sini. Di sini nanti ada inisial. Setelah selesai barulah proyeknya dapat tercapai. Nah, setelah berhasil, pastikan Git kalian itu terhubung dengan proyek yang kalian buat. Proyek yang kalian buat itu di mana, di file mana, pastikan kalian terhubung ke sana. Kemudian, setelah semuanya selesai, masalah Git dan lain-lain, kita mulai masuk ke dalam proyeknya, dan kita perlu susun analisis kebutuhannya, kebutuhan dari perancangan dan pengembangannya. Nah, di sini kita memerlukan yaitu hardware maupun software. Benar. Hardware itu untuk developer seperti itu laptop dan komputer. Nah, untuk kliennya itu juga sama. Mereka harus punya laptop sama komputer. Analisis kebutuhan sumbernya atau sistem dari untuk menjalankan aplikasi tadi. Untuk pengembang atau developernya tuh satu harus punya text editing. Ya apapun itulah text editingnya bisa Code, Sublime Text, Notepad++, dan sebagainya. Serta XAMPP ini untuk membuat localhost. Kemudian browser pastikan punya browser. Ya, bisa Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ataupun Google Chrome dan lain-lain. Internet Explorer bisa. Nah, untuk kliennya itu cuman membutuhkan browser sama koneksi saja. Kenapa? Percuma dong kalau punya browser tapi nggak koneksi, percuma juga. Nah, ini untuk laptop spesifikasi laptop. Ini sebenarnya non fungsional juga sih. Laptop yang saya sarankan.
bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi, tapi pakai ini agar lebih nyaman buatnya. Nah, kita sudah membahas non-functional. Sekarang fungsional. Itu harus dipenuhi. Pertama, sistem itu harus mampu membuat database. Pas. Sistem harus membuat database. Sistem harus membuat itu input data pasti, output data, memberikan informasi, memperbarui data, serta yang lainnya. Nah, setelah kita membahas kebutuhan non-NR dan FR-nya, functional itu, kemudian pasti kita harus memerlukan suatu yang namanya database untuk menampung data-datanya nanti. Nah, tabel admin itu ada seperti ini. Tabel admin contoh database waktu bisa berubah. Ini saya hanya ambil contoh aja. Yang pertama itu tabel admin. Admin itu ada username, password, ID. Bisa juga tambahin yang lain. Bisa. Ini contoh dari penggunaan PHP admin. Nah, ini merupakan beberapa contoh database yang sudah saya buat. Ini ingat ini database waktu bisa berubah. Nah, ini juga belum pasti 100%. Masih bisa diubah, kurangi, dihapus, tambah dan lain-lain. Nah, setelah tadi kita FR dan FR, jangan lupa kebutuhan proseduralnya harus ada atau proses bisnis dari atau cara kerja sistemnya. Pertama itu pelanggan. Ini pelanggan ini datang dan pelanggan itu memilih buah-buahan yang ada. Setelah itu masukkan ke dalam keranjang, lalu nanti akan disimpan oleh sistem database. Kemudian masuk ke dalam menu bayaran, setelah itu bayar dan selesai. Boleh pulang. Nah, kemudian setelah prosedural kita harus personal untuk kebutuhan dari sisi klien maupun developer. Nah, dari sisi klien itu dia harus memiliki barang yang akan dibeli itu harus ada. Dan harus mengikuti proses pembayaran dari sistem yang contoh. Pembayaran via dana. Nanti dana masuk atau OVO. Itu yang lain. Nah, dari developernya, kebutuhan sisi developernya itu developer itu harus memenuhi setiap kebutuhan aplikasi atau kebutuhan aplikasi dan kalau ada kebutuhan klien yang buat. Nah, setelah itu kebutuhan prosedur personal pasti dokumentasi, dokumentasi, analisis, desain dan lain-lain. Nah, ini saya sudah merubah. Ini baru tampilan awal. Tampilan login ini sewaktu udah buat karena ini belum final. Itu final. Jadi masih harus mencoba yang lain. Ini contoh beberapa database yang saya sudah tekankan tadi. Database waktu udah berubah. Karena ini belum final. Ini masih. Oke, cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Jika ada kesalahan itu mulai dari ada saya ada kalian itu datanya udah masuk. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.